Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Avogadro kaitannya dengan mol dan volume. Di hukum dasar kimia kita sudah belajar mengenai hukum Avogadro. Dijelaskan di sana bahwa pada tekanan atau P dan suhu yang sama gitu ya. Pada P dan T yang sama itu berlaku bahwa gas-gas yang memiliki volumenya sama itu akan memiliki jumlah molekul yang sama juga, jumlah molekul atau jumlah partikel yang sama juga. Nah, kita tahu tadi bahwa jumlah molekul itu sebanding dengan mol ya. Jadi jumlah molekul sama berarti molnya juga sama. Nah, ini diturunkan dari persamaan gas ideal. Kita ingat ada rumusan PV sama dengan nRT ya. Nah, PV per nRT gitu ya. Nah, ini biasanya membandingkan dua gas pada P dan T yang sama. Jadi kita akan bandingkan PV gas yang pertama dengan gas yang kedua. Nah, karena P dan T-nya sama, P dan T, P1 gas ini dengan P gas kedua ini sama, maka kita coret. Begitu pula dengan nilai suhunya, T-nya sama, kita coret juga. Kalau R nilainya tetapan, selalu tetap, jadi dicoret. Maka berlakulah hubungan ini. Jadi V1 atau volume gas pertama dibandingkan dengan mol gas yang pertama itu sama dengan perbandingan volume gas yang kedua dibandingkan dengan mol gas yang kedua. Nah, di soalnya biasanya diberi keterangan pada P dan T yang sama atau pada P dan T tertentu. Nah, artinya dua gas ini memiliki P dan T yang sama. Maka gunakanlah rumusan ini. Kita akan lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, pada tekanan dan suhu yang sama, nah ini ciri dari hukum Avogadro ya, berapakah volume 2 mol gas oksigen? Yang ditanyakannya berarti volume dari O2 dengan jumlah molnya atau N dari oksigennya sama dengan 2 mol. Di mana 6 mol gas hidrogen, nah mol dari gas hidrogennya N dari H2-nya itu 6 mol dengan volumenya, volume dari gas hidrogen 3 liter. Oke. Jadi kita akan pakai rumus ini karena pada soalnya kedua gas ini memiliki tekanan dan suhu yang sama. Kita bandingkan volume dengan mol untuk gas hidrogen itu perbandingannya sama dengan perbandingan volume dan mol dari gas oksigen. Kita tinggal masukkan volume gas hidrogennya yaitu 3, mol hidrogennya yaitu 6. Nah, ini 3 liter, ini 6 mol. Kemudian volume gas oksigennya ditanyakan. Dan mol oksigennya yaitu 2 mol. Ini tinggal kita coret 2. Ini tinggal kita coret juga 1 ya. Jadi volume oksigennya sama dengan 1 liter. Kemudian di stokiometri ini kita akan membahas mengenai kadar zat. Kadar merupakan kandungan suatu zat dalam zat yang lingkupannya lebih besar. Biasanya kita menentukan kadar unsur dalam senyawa. Kita tahu bahwa senyawa itu tersusun dari beberapa unsur yang sama atau berbeda. Nah, kalau unsur yang sama disebut molekul unsur, kalau unsurnya berbeda dia disebut molekul senyawa. Contohnya misalkan kita punya senyawa A yang tersusun dari unsur A dan unsur B, di mana jumlah unsur A yaitu sebanyak X, sedangkan jumlah B yaitu Y. Nah, jika kita menentukan kadar salah satu unsur, misalkan A, nah biasanya kadar dalam bentuk persentase, jadi jumlah A atau persentase A dalam senyawa AXBY
itu bisa diperoleh rumusan dari perbandingan mol juga sebenarnya, yaitu perbandingan AR unsur yang kita tanyakan, yaitu ARA, dikalikan jumlah A di dalam senyawa ini, yaitu X, dikalikan X, dibagi dengan MR senyawanya, yaitu MR dari AXBY, dikali 100%. Nah, pertanyaan lain sering menanyakan kemurnian. Nah, kalau ini kemurniannya berarti 100%, tapi kalau ditanyakan kemurnian, nah ini kemurniannya. Seringkali kemurniannya tidak 100%. Gitu. Nah, kadar unsur juga bisa menentukan massa unsur dalam senyawa dengan rumus yang sama. Kalau ini menanyakan persen, kalau massanya, massa unsur A dalam senyawa AXBY, gitu ya, dalam AXBY sama ARA dikali jumlah atom A yaitu X dibagi MR senyawa yaitu AXBY dikali massa senyawanya yaitu massa AXBY. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Contoh soal kadar zat, di sini ada dua soal. Yang pertama adalah berapakah persentase unsur C dan O dalam gas CO2. Nah, ini berarti penanyakannya adalah persentase. C di sini dalam CO2 jumlahnya ada 1, sedangkan oksigen dalam CO2 ada 2. Kita cari yang pertama dulu, yaitu persentase dari karbon. Ingat tadi rumusnya AR, unsur yang ditanyakan yaitu karbon, dikalikan jumlah atom C di CO2, di sini tidak ada angka berarti dia 1, dibagi dengan MrCO2 ya. Masih kalau yang mungkin lupa, ARC di sini 12, jumlah atom C-nya 1, jadi dikali 1 ditambahkan dengan AR oksigen, ini harusnya 16, bukan 6. 16 dikali jumlah atom O-nya yaitu 2. Sehingga totalnya 44. Dibagi MR dari senyawa CO2 yaitu 44 dikali 100%. ARC-nya kita masukkan 12 kali 1 tetap 12 dibagi 44 dikali 100%. Kita bagi 4, ini berarti 3. Ini berarti 11, hasilnya yaitu 27,27%. Nah, itu persentase karbon. Sedangkan persentase oksigen berarti rumusannya AR oksigen kali jumlah atom O dalam CO2 yaitu 2 dibagi MR dari senyawanya yaitu CO2 dikali 100%. Air oksigennya tadi diralat 16 ya. 16 dikali 2 dibagi MrCO2 sudah kita cari tadi 44 dikali 100%. Ini 16 kali 2 berarti 32 dibagi 44 kali 100%, hasilnya yaitu 72,73%. Nah, itu jika soalnya menanyakan persentase. Sedangkan contoh soal yang kedua ini adalah menanyakan massa unsur dalam suatu senyawa. Hampir sama tadi, berarti ini ditanyakannya adalah massa hidrogen, massa H dalam urea yaitu CONH2 2 kali. Rumusannya sama yaitu AR yang ditanyakannya ARH dikalikan jumlah atom H dalam CONH2 2 kali. Sini H-nya 2 tapi diberi kurung lagi jumlahnya 2, jadi dikalikan 2 kali 2 jumlah H-nya jadi 4. Nah, dibagi MR dari CONH2 2 kali dikali, nah ini bedanya kali massa dari ureanya yaitu CONH2 2 kali. Tinggal kita masukkan air H-nya. Ini di soalnya tidak diberi keterangan. Air H itu adalah 1 ya. Ini saya tambahkan saja datanya. ARH itu 1, ARC itu 12, ARO adalah 16,
ARN yaitu 14. ARH-nya 1 dikali 4, MrCONH2 2 kali, kita harus hitung dulu. Ini ARC-nya 12 kali 1, 12 ya. Ditambah oksigennya 16 kali 1 juga. Kemudian untuk nitrogen, ini jumlahnya 2, sedangkan airnya 14, jadi 14 dikali 2, ditambah H itu ada 4, 2 kali 2, ARH-nya 1, jadi 1 kali 4. Kalau kita totalkan ini nilainya 60 ya. MR dari urea ini. Kita masukkan di sini 60 dikali massa dari CONH2 2 kali yaitu 30 gram. Ini 1 kali 4, 4. Nah, ini kita bisa bagi 60 bagi 30 itu 2. 4 bagi 2 sama dengan 2 gram. Jadi massa hidrogen dalam urea yaitu 2 gram.